Salam inovasi, ketemu kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya pada paparan hari ini. Saya akan memaparkan proses safety management masih bergerak di sekitar HSE. Sebelum saya teruskan, Bapak Ibu mohon subscribe-nya terlebih dahulu. Atas subscribe-nya saya ucapkan terima kasih banyak. Definisi proses adalah aktivitas atau sekumpulan aktivitas atau kombinasinya, termasuk aktivitas penyimpanan, kemudian proses penanganan dan perpindahan bahan kimia, bahan berbahaya, dan penanganan lingkungan kerja. Definition dalam bahasa Inggris, process safety management is an analytical tools focus on preventing release of any substances defined as a highly hazardous chemical. Jadi bahan kimia yang sangat berbahaya disebut by EPA atau OSHA or OSHA. Jadi OSHA ini Occupational Safety and Health Act, undang-undang di Amerika. Mungkin kalau di Indonesia kita pakai undang-undang tenaga kerja, atau kalau di industri minyak migas ya ada juga ya bagaimana menangani bahan-bahan. Proses safety management PSM refers to a set of interrelated approaches to manage hazards associated with the process industry, and it's intended to reduce, untuk mengurangi frekuensi, severity, incident resulting from the release of chemicals and other energy source. Nah, kemudian ada nanti guidance, bagaimana audit, bagaimana masuk dalam program. Atau terjemahannya ada sebuah di sini adalah alat chemical berfokus pada pencegahan pelepasan atau rilis bahan kimia berbahaya yang dipersyaratkan pada OSHA. PSM menerapkan pendekatan interrelasi dalam penanganan bahan berbahaya untuk menurunkan tingkat keseringan kejadian release of chemicals dan menurunkan keparahannya. Jadi supaya tidak sering terjadi, supaya turun, termasuk mitigation juga lah ya. Nah, ini kan sistem manajemen yang baru ya, proses safety management. Ada SMK 3, udah kita kenal, ada ISO, ya, OSHA 18001. Nah ini PSM untuk kita lebih mendekatkan ke proses ya. Kalau SMK 3 mungkin bisa kita terapkan, tapi kita lebih mendekatkan ke prosesnya ya. Nah, di dalam PSM ini ada 14 elemen. Kalau saya perhatikan 14 elemen ini, saya bacakan saja. Yang pertama proses safety information. Nah ini baru ya. Nah, yang kedua proses hazard analysis. Mungkin sudah ada ya. Ketiga operating procedure ada. Kemudian training nomor 4, nomor 5 contractor sudah ada ya, penanganan selama ini. Nah, nomor 6 mechanical integrity ini saya lihat agak baru ya. Nomor 6, nomor 7 hot work ada. Sudah ada di sistem yang lama. SMK 3 manajemen ocean exchange. Nah mungkin di ISO sudah ada ya, tapi coba kita lihat nanti ya, kita perkaya saja. Nah, manajemen ocean itu kalau ada perubahan-perubahan prosedur, peralatan, modifikasi ya itu termasuklah di situ. Kemudian incident investigation, ini kita tarik aja dari sistem SMK 3. Kemudian compliance audit, dari berbagai audit yang sudah kita terapkan di perusahaan harus compliance ya, sama saja ya di sini. Kemudian trade script, nah ini baru nih nomor 11 ya, trade script. Nomor 12 employee participation. Kalau di sistem yang lama disarankan juga ya participation employee, tapi ini lebih ditekankan, nanti kita develop aja. Kemudian nomor 13 pre startup safety review.
Nah ini mungkin kita sempurnakan startup perusahaan kita, pabrik kita, apakah sudah cukup ya? Kalau enggak kita berkaya. Kemudian elemen ke-14 adalah emergency plan and response. Apabila perusahaan saudara atau perusahaan yang mau menerapkan PSM sudah ada ini, saya kira sudah cukup yang ada itu, nanti digabung aja ya. Jadi ada 14 elemen ya. Nah kita coba lihat yang pertama dulu, proses information. Apa saja yang perlu kita informasikan ya. Merupakan suatu kunci PSM katanya di sini, ditandai bahwa kita mengerjakan bersama-sama dari sudut peralatan, sudut titik proses. Nah, itulah penekanannya ya. Agar comply pada peraturan PSM menurut OSHA ya. Maka masalah hazardous chemical yang digunakan atau diproduksi harus termasuk proses teknologi dan informasi tentang peralatan dan proses. Jadi ini ya pengantarnya. Nah kurang lebih apa yang mereka harus dikumpulkan di information tentang proses ini adalah toxicity information. Nah kalau kita sudah punya MSDS di perusahaan, udah ada tuh ya. Cuma kita lihat nanti. Kemudian permissible exposure limit. Jadi limit-limit yang diperkenalkan itu namanya permissible, paparan yang diizinkan. Kemudian physical data itu udah dari semua dalam MSDS lihat ya. Reactivity data juga ada, corrosion data juga ada, thermal and chemical stability data ini dari teknik kimia ya. Kemudian hazardous effect on inadvertently mixing of different material that could forcibly occur. Jadi dampak-dampak daripada bahan-bahan yang rilis itu terhadap tenaga kerja atau terhadap lingkungan. Ini harus kita siapkan. Kemudian informasi tentang teknologi proses, apa pula itu? Nah, di sini sudah banyak kita kenal ya, blok diagram proses, kemudian diagram alir ya, PNID, proses chemistry and properties, kemudian maksimum intended inventory. Jadi ada batas-batas inventory yang diizinkan, kemudian safety upper and lower limit untuk yang bahan-bahan yang terilis, mudah terbakar atau mudah menyala, ada namanya upper and lower limitnya, harus kita tahu. Kemudian temperatur upper and lower, flow upper and lower, dan komposisinya. Kemudian an evaluation of the consequence of deviation. Jadi waktu kita melakukan risk assessment ini udah datanya sudah ada konsekuensi ini semua ya. Bahkan kita mungkin kalau melakukan risk assessment udah kita kasih mitigation-nya. Nah itu kita masukkan dalam PSM. Kemudian selanjutnya informasi tentang equipment dan proses. Pastilah sudah ada ini, tinggal kita kumpulkan aja. Material construction yang pertama, kemudian piping and instrumentation diagram pasti sudah ada. Kalau di industri petrokimia, untuk industri kimia ada itu PNI diagramnya. Kemudian electrical classification, alat listrik yang dipersyaratkan untuk daerah-daerah berbahaya ya, mudah terbakar, mudah meledak. Kemudian release system design, sistem pelepasan ya. Kemudian ventilation system, kemudian design code and standard. Kemudian material energy balance. Ini kadang-kadang hanya orang teknik proses yang tahu, tapi mungkin perlu dimasukkan di dalam PSM ini ya, supaya everybody knows ya, jadi orang semua tahu bagaimana sih material balance itu. Kadang-kadang ada suatu company hanya dikuasain oleh orang teknik proses saja, tapi ini di PSM harus seluruh unit tahu yang menerapkan PSM. Kemudian safety system, contoh-contohnya for example sistem interlocksnya bagaimana, ini punya instrumen ya. Kadang-kadang ini juga instrumen saja yang tahu, jadi mungkin perlu yang kritis-kritis kita masukkan ke PSM ini. Interlock system, detection system, kemudian suppressor system. Nah, pelibatan tenaga kerja harus mendokumentasikan dengan baik ya. Ada istilah mereka di
GAGEP. Mereka recognize and generally accepted good engineering practice. Jadi nanti kita pelajarin itu harus sesuai dengan yang mereka persyaratkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan compliance atau kesesuaian ini, karena kalau kita sudah audit biasa udah mengerti apa yang dimaksud dengan compliance. Compliance alatnya, compliance desainnya, compliance prosedurnya, dan sebagainya, compliance. Jadi tidak ada pelanggaran di situ ya. Suatu proses dari setiap group of vessel, terutama alat di sini ya, which are interconnected or separate. Ada yang terconnected, ada yang terpisah, and contain highly hazardous chemical. Jadi penekanan di sini bahan-bahan kimia sangat berbahaya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian a process safety incident is the unexpected release of toxic, reactive, or flammable liquids and gases in process involving highly hazardous chemical. Jadi kembali lagi penekanannya bahan-bahan yang berbahaya, yang mudah meledak, eksplosif. Itu kita dokumentasikan dengan baik. A facility that store of uses that define highly hazardous chemical must comply with OSHA. Jadi yang ulang lagi harus comply terhadap OSHA. Jadi ini kan standarnya selalu Amerika ya, Occupational Health Safety Health Act. Coba kita periksa Undang-Undang 170, terus turunannya penanganan bahan kimia, pasti ada itu ya. Jadi kita ref ke sana, atau Undang-Undang tentang lingkungan hidup ya. Kita ref karena kita perusahaan di Indonesia ya. Atau kita lihat punya mereka ini OSHA ini apa saja dikatakan combine dengan punya kita di Indonesia. Sebagai penutup, demikianlah ringkasan PSM proses safety management ini saya sampaikan. Jadi saya perkenalkan, kalau selama ini kan safety itu kita SMK 3 ya. Jadi kawan-kawan praktisi di lapangan yang melakukan safety rutin coba masuk ke prosesnya kita ya. Jadi dituntut seorang safety profesional itu masuk ke teknologi yang lebih dalam lagi prosesnya ya. Chemicals. Jadi bukan hanya kita lihat dari luar, kita periksa rutin apa, ini kita masuk. Sehingga kan kecelakaan itu, peristiwa itu bisa terjadi dari alat ya. Jadi dari proses ya. Jangan kita mencegah di ujung saja, udah kebakaran baru kita tanggulangi. Jadi kita masuk ke jantungnya itulah kira-kira. Diingatlah di sini ada 14 elemen. Kalau saya perhatikan tadi dari 14 elemen itu sudah ada dalam sistem lainnya semua. Ada ISO ada, di SMK 3 ada, di OSHA ada, di lingkungan hidup sudah ada. Tinggal nanti ada istilahnya cross reference. Jadi waktu kita mau mendevelop PSM ini, yang sudah ada itu elemen yang sudah sama itu jadi cross reference-nya saja. Sistem informasi tentang peralatan, proses dan kesesuaian itu perlu diperhatikan. Saya kira demikianlah saya perkenalkan PSM. Mungkin sudah ada perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan, tapi yang belum, ini saya perkenalkan. Bahkan kita bisa berdiskusi nanti, saya bantu, kami boleh bantu. Bagaimana cara mendevelopnya, kita gabung dengan sistem-sistem yang sudah ada. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam bagi kita semua.